menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada pagi hari yang cerah ini semuanya sudah bersemangat ya. Dan saya mengucapkan selamat datang di acara literasi dan edukasi keuangan syariah berbasis digital bersama Forum Silaturahim Pondok Pesantren atau FSPP di wilayah Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk acara kita. Terima kasih. Saya lihat ini semuanya sangat bersemangat sekali ya pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja akan masuk ke acara kita pada pagi hari ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini membuat keadaan berubah drastis ya Bapak dan Ibu ya. Social distancing terjadi dimanapun, banyak orang khawatir untuk berinteraksi secara fisik. Tidak hanya itu, perubahan landscape teknologi di Indonesia mengakibatkan orang-orang menginginkan sesuatu yang lebih cepat dan juga praktis. Untuk menjawab tantangan tersebut, kini semua stakeholder di negara kita ini terus berupaya untuk mengikuti perubahan yang telah terjadi. Mulai dari penerapan protokol kesehatan dalam berinteraksi, hingga pemanfaatan teknologi yang mendorong aktivitas yang kontakless atau tidak ada kontak fisik Bapak dan Ibu ya. Salah satunya dari sisi transaksi keuangan melalui alat pembayaran digital. Institusi pendidikan adalah salah satu sektor yang juga beradaptasi di dalam era kebiasaan baru saat ini. Selain membatasi aktivitas tatap muka, mekanisme pembayaran biaya pendidikan sekarang juga sudah beralih pada cashless atau non-tunai. Tidak dapat dipungkiri, pondok pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis syariat Islam yang terbesar di Indonesia ini juga membutuhkan adanya digitalisasi. Untuk itu, layanan Syariah Link Aja sebagai satu-satunya alat transaksi uang elektronik di Indonesia dengan sertifikat halal MUI turut mendukung harapan pemerintah dari Bank Indonesia ini dalam mewujudkan digitalisasi dalam institusi pendidikan, khususnya di pondok pesantren. Kami percaya dengan kerjasama yang baik dari semua pihak akan mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat dan turut menekan laju penularan COVID-19. Serta pastinya menjadikan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan yang memiliki inklusi keuangan berbasis teknologi. Dan pastinya tujuan acara hari ini adalah meningkatkan literasi keuangan di lingkungan pondok pesantren di Serang dan menerapkan digitalisasi keuangan dalam rangka menyesuaikan kebiasaan baru di masa pandemi. Langsung saja kita akan memulai acara yang pertama kita, yaitu di sini adalah kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Presidium
Forum Silaturahim Pondok Pesantren atau FSPP Provinsi Banten, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman M. Effendi MPD. Silakan Bapak untuk langsung memberikan sepatah dua patah katanya di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren yang terdaftar ada 4.150 pondok pesantren. Ini jumlah yang cukup besar. Akan tetapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat, kita warga pondok pesantren, para manajemen pondok pesantren belum bisa mengikuti dengan sepenuhnya. Kita masih tertinggal jauh dengan provinsi-provinsi lain. Bagi kita semuanya, bagi FSPP, bagi para kiai di Provinsi Banten, kita harus berjalan, mengejar, bukan berjalan ya, kita harus berlari, mengejar ketertinggalan kita. Kita tidak bisa bangga dengan jumlah pesantren sedemikian besar, tidak bisa bangga dengan FSPP-nya. Kita bangga Banten punya FSPP, mereka tidak punya FSPP, tapi mereka lebih canggih. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk. Kemudian saya berterima kasih kepada kawan-kawan rekan-rekan dari Link Aja yang sudah mengadakan pertemuan beberapa kali dengan FSPP, dan kami sangat terbuka, sangat menerima dengan lapang dada. Mudah-mudahan kerjasama dengan Link Aja ini bisa dimanfaatkan oleh pondok-pondok pesantren seprovinsi Banten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi atau DPKOM Forum Silaturahim Pondok Pesantren atau FSPP Provinsi Banten, yaitu Kyai Uung M. Muhibbuddin Sobari SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting hari ini adalah kita sedang mau belajar. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Sulaiman selaku Ketua Forum Presidium FSPP sekarang, daya saing literasi dan edukasi keuangan syariah memang bukan sesuatu yang tabu sebenarnya, karena pesantren adalah garda terdepan dan menjadi garis paling awal di masyarakat untuk menyampaikan syiar ini. Alhamdulillah sejak penandatangan MOU secara nasional juga disaksikan oleh Pak Wapres, dan FSPP sebagai bagian dari forum pesantren yang sangat bisa diharapkan ke depan, terutama dalam menggalang sosialisasi literasi edukasi keuangan syariah ini. Tentu yang paling kami ingin sampaikan juga di akhir kalimat sambutan ini, tentu kami atas nama Departemen Ekonomi, ada beberapa anak muda yang sedang mencoba belajar kepada para kesepuhan untuk maju di depan, sehingga potensi ekonomi yang sedang diusung oleh FSPP sebagai daya saing dan kemandirian organisasi bisa kita buktikan bersama. Tentu masih banyak kekurangan, masih banyak sesuatu yang kemudian kita perlu perbaiki. Oleh karena itu ada hal-hal yang kurang berkenan selama hampir 1 tahun mengawali program ekonomi ini, dengan alhamdulillah sudah kerjasama dengan juga salah satu Jamurai Corporation yang juga fokus dalam bidang kuliner, menyajikan sesuatu yang lain. Oleh karena itu dengan proses mudah-mudahan sistem digitalisasi ini juga bisa menyangkut terhadap proses pengembangan pesantren di dalam, baik itu transaksi koperasi, baik itu transaksi warung santri. Kalaupun mungkin juga alhamdulillah sekiranya satu saat termasuk pembayaran santri dan sedekah infak dari para donatur juga masuk ke pesantren lewat Link Aja. Oleh karena itu rasa syukur kami sampaikan kepada Link Aja, terutama Pak Niko yang selalu mengawal, kemudian juga selalu mendampingi kami di tataran teknis sampai pemahaman bagaimana cara mengedukasi pesantren. Mohon maaf sekiranya belum sampai apa yang diharapkan, tapi kami terus berusaha, karena menyampaikan edukasi tentang digitalisasi ini juga belum semua pesantren bisa menerima bagaimana menggunakan aplikasi Link Aja itu sendiri. Apalagi mungkin sudah terendorse secara keseluruhan sistem itu digunakan di pesantren. Tapi insya Allah kami punya harapan besar. Di belakang layar kita punya banyak anak muda generasi yang cukup menarik, yang melek IT dan memang cukup luar biasa bisa diandalkan di pesantren. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentu
kurang lebihnya mohon maaf, kami atas nama DPKOM, Departemen Pengembangan Ekonomi FSP Provinsi Banten hanya bisa menyuguhkan sampai ranah ini saja. Selebihnya insya Allah kami punya keyakinan pesantren-pesantren di Banten, para kiai sudah memegang semua aplikasinya dan kita tinggal mainkan. Mudah-mudahan menjadi syiar. Dan paling penting bahwa ternyata alhamdulillah dari proses kerjasama ini, karena kami Departemen Ekonomi dituntut pendapatan, kami juga alhamdulillah sebagian nanti dari hasil transaksi keuangan pesantren yang di Provinsi Banten, FSPP mendapatkan margin sekian persen dari hasil transaksi yang kita bina. Itu mungkin yang paling sedang kita kawal, sehingga mudah-mudahan satu saat FSPP betul-betul menjadi organisasi yang mandiri secara finansial. Demikian, jazakumullah khair, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Distrik Manajer Jakarta Link Aja Bapak Yudi Trihatmojo. Dengan hormat kami persilahkan. Silakan Pak Yudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sedikit penginformasian terkait peran penting digitalisasi di era pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia, yaitu adanya perubahan atau proses adaptasi baru Bapak Ibu sekalian terkait dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan guna untuk memutus mata rantai COVID-19 dan juga membantu terkait dengan literasi keuangan yang bisa menjadi tolak ukurnya. Kini layanan Link Aja Syariah hadir bersama kita untuk menjadi solusi mekanisme pembayaran yang dapat dipergunakan di lingkungan pesantren. Tadi juga sudah diinformasikan oleh Kiai Ung, dari awal donasi digital sampai dengan pendigitalisasian terkait dengan pembayaran iuran SPP Bapak Ibu sekalian yang bisa didigitalisasikan dengan atau melalui layanan Link Aja Syariah. Maka dari itu, untuk lebih detail dan lebih jelasnya mungkin akan langsung dipaparkan oleh para narasumber dari Bapak Niko. Sekian akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kiai dan nyai, seluruh pengasuh pondok pesantren dan juga seluruh pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Yudi Trihatmojo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sampaikan sedikit gitu ya. Tadi kenapa di awal ketika kiai nyai di sini datang gitu ya, langsung disuruh menginstal gitu ya terkait dengan layanan cara Link Aja. Nah itu adalah salah satu bentuk edukasi kiai nyai. Jadi edukasi di sini itu sangat penting karena sebagai tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Sulaiman dan Kiai Ung juga, Bapak Ibu di sini adalah perwakilan masing-masing pondok pesantren gitu ya. Jadi ketika menjadi perwakilan itu sangat penting untuk mengalami langsung. Jadi apa sih sebenarnya uang elektronik dan apa sih uang elektronik syariah itu gitu ya. Nah, salah satunya adalah layanan syariah Link Aja. Jadi kami di sini mengklaim bahwa kami adalah satu-satunya dan pertama ya, yang penting pertama di Indonesia layanan uang elektronik yang berbasis syariah. Jadi kita di sini tuh memasuki era kalau bisa dibilang adaptasi kebiasaan baru Bapak Ibu. Jadi di sini adaptasi kebiasaan baru itu mengharuskan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Jadi kehidupan sehari-hari paling gampang lah. Di sini kita pakai masker, pakai face shield gitu ya, untuk menutupi agar tidak terkena virus COVID-19 ya, COVID-19 gitu ya. Terus kemudian yang kedua kita ada pembatasan sosial seperti itu. Jadi di sini mungkin kenapa tadi Kiai Uung dan Kiai Sulaiman juga menyebutkan bahwa ini perwakilan kita 60. Dari 4.150 tadi hanya 60 saja, kenapa? Yaitu tadi salah satunya. Ketika kita dikumpulkan gitu ya untuk contoh kita mengumpulkan 1.000 lah, seperempatnya gitu ya. Nah itu kan akan menjadi sebuah tantangan baru karena kita tidak boleh berkumpul dan harus menerapkan social distancing. Kalau lebih seperti itu. Nah di sini di tahun 2020 ini itu secara ekonomi itu untuk di Indonesia gitu ya, itu sangat terpuruk. Jadi kalau bisa dilihat di sini gitu ya, dari tadinya secara pemerintah itu menargetkan 5%, ini pemerintah saat ini kemungkinan gitu ya, itu 1,1% seperti itu. Jadi
sangat jauh sekali ya targetnya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi ini terjadi hanya di Indonesia saja gitu loh. Di di negara lain juga terjadi gitu. Dan yang paling terimpact terkait dengan hal ini adalah masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Nah, ini bertambah juga seperti itu. Terkait dengan tadi kemiskinan tadi gitu ya. Ini dari MUI itu sudah memberikan fatwa bahwa pembayaran zakat itu harus digalakkan. Ya, harus digalakkan baik melalui lembaga amil zakat atau lembaga seperti salah satunya ada pesantren. Jadi pesantren di sini perannya sangat krusial. Tadi sudah disebutkan ya, baik ekonomi, terus kemudian sosial juga gitu ya. Jadi bagaimana caranya membantu masyarakat sekitar tidak hanya dari sisi ekonominya tapi dari sisi juga sosialnya gitu loh. Nah, di sini juga dari pihak MUI juga menyarankan ini zakat ini dibayarkan di awal nih untuk membantu masyarakat sekitar. Kurang lebih seperti itu. Saking hebatnya dampak si COVID-19 ini. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ini salah satu game changer dalam artian opportunity adalah melalui smartphone. Karena apa? Karena smartphone itu kan pasti dipegang sama Bapak Ibu sekalian gitu kan. Nggak mungkin berpindah gitu kan. Smartphone itu pasti dipegang pribadi. Nah, smartphone ini yang kita jadikan sebagai salah satu tools untuk membantu melakukan transaksi untuk wali santri tadi. Nah, ini beberapa yang kita bisa kerjasamakan bersama pesantren gitu ya terkait dengan layanan listing aja. Yang pertama pembayaran SPP gitu. Tadi ya udah ada contohnya Nukul Fikriah Aceh tadi. Pembayaran SPP-nya bisa melalui aplikasi layanan saling aja. Jadi tinggal dicari aja iuran SPP, tinggal cari nanti pesantrennya, nama pesantren Bapak Ibu apa. Nanti mereka tinggal bayar tuh wali santri di situ, jumlah nominalnya berapa. Sangat mudah sekali. Terus yang kedua pembayaran digital untuk santri di kantin gitu ya, contoh gitu ya. Jadi kayak tadi QR code. Jadi ketika pembayaran, jadi mungkin ada yang punya pesantren dengan koperasinya gitu ya, dengan masyarakat sekitar ya tinggal bayar aja ada krisnya gitu ya. Nah, doakan saja Bapak Ibu, insya Allah di 2021 awal itu kita bisa melayani pesantren-pesantren untuk membayar. Kan kalau pesantren itu biasanya santrinya nggak bawa HP ya, Pak ya. Jadi di sini kita betul nggak boleh bawa HP. Ini kita di sini insya Allah nanti doakan kami bisa selesai secepatnya di 2021 bisa transaksi melalui muka. Kita nyebutnya biometrik. Seperti itu. Jadi bukan sekarang tapi insya Allah 2021. Jadi nanti ketika santri-santri kan biasanya kalau saya pernah dengar gitu ya kan ada uang makan dibayarkan per bulan gitu ya. Jadi nanti uang makannya itu akan menjadi milik santri juga. Dengan cara apa? Dia ketika bertransaksi di kantin itu nanti tinggal setor muka. Nanti bisa langsung si Abdul contoh gitu ya. Itu saldonya masih 100.000 contoh atau 50.000. Mau beli apa? Beli ini. Oh ya dah harganya sekian, 10.000. Nanti tinggal berkurang tuh saldonya. Segampang itu gitu loh. Jadi doakan saja bisa secepatnya ya. Insya Allah nanti di Januari atau Februari insya Allah 2021. Itu jadi benar-benar nanti kalau sekarang ada yang santri nyimpen uang cash terus tiba-tiba hilang gitu ya atau pakai kartu hilang gitu ya. Nah ini sesimpel bawa muka insya Allah gitu ya. Nanti kami juga nanti akan kita ajukan juga nih kalau udah siap nanti akan kita ajukan ke Bank Indonesia juga. Kurang lebih seperti itu. Begitu. Kecuali mungkin nanti kalau ada yang kembar ya nanti agak bahaya nih kembar nih. Ya. Ya, cuman kan kalau kembar kan pasti ada bedanya sedikit gitu. Seperti itu. Ya. Terus kemudian, nah ini yang ketiga ini penting juga nih, distribusi gaji guru atau staf di pesantren. Iya. Jadi kita sekarang itu kan mungkin ada yang transfer bank gitu ya. Nah kalau umumnya sekarang kita dengan layanan Saling aja itu dia tanpa punya rekening bisa transfer ke rekening. Nah itu salah satu kelebihan dari uang elektronik layanan Saling aja atau uang elektronik apapun lah ya kurang lebih gitu ya. Jadi dengan dia punya HP kasarannya, dia mau transfer kemanapun dan kelebihannya adalah ketika contoh ya pembayaran gaji atau pembayaran tunjangan contoh.
Jadi nanti bisa langsung berzakat tuh. Jadi nggak ada ceritanya, biasanya kan gajian offline nih ya, terima uang cash di amplop gitu ya. Nah sekarang dengan masuk lewat layanan Serling aja, itu bisa langsung berzakat. Bisa langsung donasi, bisa langsung kirim transfer kemana, bisa langsung beli pulsa, bisa langsung bayar tagihan, bisa langsung bayar tagihan listrik dan yang lainnya. Termasuk tadi juga bayar iuran untuk para wali santri. Seperti itu. Ya, terus kemudian infak digital masjid tadi ya udah saya sebutkan. Jadi kita bisa provide kris atau di NFS kita. Jadi ada yang mau infak digital ke masjid pesantren gitu ya. Itu tinggal tinggal kirimin aja krisnya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian bahkan bisa juga untuk parkir digital, contoh apabila kalau ada. Kalau kita nggak mulai sekarang, ini 2020 nih, ini mau kapan lagi gitu? Perkembangan itu akan sangat cepat gitu. Jadi kalau nggak kita mulai sekarang, jadi untuk dalam tanda kutip positifnya ya kita ambil, ya untuk membantu. Itu kita mau mulai kapan gitu aja sih kalau pesan saya. Mungkin itu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern Bank Indonesia Provinsi Banten, yaitu Bapak Sugeng Siswanto yang akan dilakukan melalui via online. Dan saja kita saksikan bersama-sama, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke tahapan tayangan. Oh ya, saya juga ucapkan selamat kepada Link Aja sebagai PJSP yang sudah bersertifikat halal ya dari MUI. Ini kita ingin berceritakan bahwa Bank Indonesia memiliki 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025. Ada 5. Ini memang agak membosankan kalau dibaca, tapi intinya bahwa sistem pembayaran Indonesia ke depan itu akan dibuat se-user friendly mungkin, semudah mungkin, seaman mungkin. Jadi dari sisi pemerintah, dari sisi merchant, dari sisi masyarakat sebagai konsumen, itu semua akan semakin mudah intinya, semakin mudah dan semakin aman. Aplikasi digital akan semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan perbankan. Semakin banyak orang yang terhubung dengan perbankan, maka akan semakin banyak masyarakat yang kenal dengan produk perbankan. Semakin banyak orang kenal dengan produk perbankan, maka semakin banyak orang yang menggunakan produk perbankan. Semakin banyak orang yang mengenal produk perbankan dan menggunakan jasa perbankan, ekonomi Indonesia akan semakin merata. Tidak hanya segelintir katakanlah konglomerasi yang menguasai ekonomi, tapi lebih merata ke seluruh masyarakat Indonesia, dan ini memiliki impact yang baik sebagai ekonomi yang lebih kuat. Jadi ketika akan beda rasanya ketika satu perusahaan besar yang goyang, itu pasti akan mempengaruhi ekonomi. Ya, jadi semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening, memiliki menggunakan jasa layanan bank, itu akan semakin stabil ekonominya. Mungkin Bapak Ibu sudah lumayan familiar dengan gambar di layar. Ini adalah tampilan merchant yang sudah menerapkan kris. Kalau Bapak Ibu belanja di warung atau di toko, beli minuman atau makanan, apabila sudah ada ciri-ciri kris seperti ini, ada logo GPN, gambar burung ya warna merah, terus ada kris, ada nama merchantnya, ada nomor ID nasionalnya, ada nama acquirer dan versi tagnya, tidak ada logo PJPS, tidak ada logo PJSP, itu sudah merupakan kris. Ya, jadi kalau semula sebelum kris kita ke merchant beli minuman hanya bisa dibayar dengan katakanlah imani yang warna merah aja, atau imani hijau aja, atau imani ungu aja. Nah, dengan adanya kris ini kita bisa menggunakan aplikasi apapun yang sudah ada di ponsel Bapak dan Ibu. Nah, ini di slide selanjutnya, ini ingin memberikan contoh beberapa penyelenggara jasa PJSP yang sudah
bisa memberikan layanan kris. Ada GoPay, ada Link Aja, ada Dana, ada ShopeePay, ada OVO. Di slide selanjutnya, ini ingin menginformasikan ada beberapa macam kris. Di masa pandemi ini kita memang harus social distancing. Jadi kris merupakan salah satu sarana pembayaran yang relatif aman bagi para penggunanya karena tetap menerapkan social distancing. Mudah-mudahan dengan adanya forum dengan adanya sosialisasi ini dari BI dan dari Link Aja semakin banyak santri-santri di Provinsi Banten yang tambah melek teknologi ya. Ini cara-cara bertransaksi menggunakan kris. Kalau udah Bapak Ibu atau para santri sudah menginstal aplikasi pembayaran, biasanya di situ ada fitur scan. Nah, fitur scan-nya tinggal diaktifkan dan men-scan kris yang ada di merchant atau ada di loketnya pesantren, loket pembayaran pesantren. Ya, jadi kris ini sangat tersebar luas ke seluruh merchant, tidak hanya makanan minuman tapi juga di rumah ibadah. Dan bisa diterapkan di pesantren Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, alhamdulillah, saya sebetulnya adalah salah satu pengguna Link Aja. Saya sudah kurang lebih mungkin 2 bulan, 3 bulan. Dan saya sangat menyukai layanan dari Link Aja. Mudah, cepat, simple. Nah itu. Tapi sebelumnya punten Bapak, saya punya di sini untuk Link Aja ada 4 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kita tahu bahwasannya banyak orang pintar di luar sana. Dalam negeri maupun luar negeri. Ada hacker, cracker, dan shockbacker lain-lain. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana Link Aja cara untuk menjaga keamanannya dan jaminan apa Link Aja bisa menjamin saldo kita aman. Karena mungkin bisa jadi salah satu contohnya adalah Bank Senturi. Ya mungkin ya bisa jadi punten, mungkin mohon maaf dari karyawan IT pun mungkin ada yang human error atau sistem error. Tadi saya sudah sempat sebutkan juga Pak, jadi yang paling penting adalah jangan sampai memberikan nomor PIN Bapak Ibu atau nanti wali santrinya gitu ya, itu diketahui sama orang lain, seperti itu. Nah jadi penting banget untuk menjaga kerahasiaan PIN ya, jadi maksudnya kan nanti mungkin bisa ditambahkan dari Pak Sugeng juga. Jadi nomor PIN itu baik ATM, baik uang elektronik itu sangat penting dijaga kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh kita sendiri. Seperti itu Pak. Jadi nomor PIN ini sangat penting. Terus kemudian juga untuk menjaga kerahasiaan itu pasti dari kami terutama uang elektronik itu pasti sudah melalui fit dan proper test terutama juga dari Bank Indonesia sendiri. Jadi tidak mungkin kami akan mendapatkan izin ketika secara security itu tidak aman atau kalau dalam bisa di shock breaker Pak ya, bisa di shock breaker dengan oleh orang atau bahkan instansi lain atau lembaga lain. Itu pasti kita nggak akan mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Itu udah pasti Pak. Tapi yang paling penting adalah tadi PIN itu harus dijaga kerahasiaannya untuk kita sendiri. Baik, di sini saya akan mengundang untuk Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten Dr. Kiai Haji Sulaiman Effendi MPD akan diwakilkan oleh Dewan Presidium FSPP Provinsi Banten yaitu Kiai Haji Samsul Ma'arif MPD. Saya mohon berkenan untuk bisa maju ke depan Bapak. Silakan. Yang dimana akan diserahkan plakat ini oleh Distrik Manager Jakarta Link Aja, ya, yaitu penyerahan plakat dari PT Fintech Karya Nusantara yang diwakili oleh Bapak Yudi Trihat Mojo. Silakan Bapak Yudi. Turut bergabung langsung? Oh, bergabung bersama-sama langsung aja, siap. Baik. Silakan dan langsung berfoto. Baiklah, terima kasih dan baiklah sambil menanti Anda mengisi
postes yang telah kami sediakan. Langsung akan saya tutup untuk acara kita hari ini. Demikianlah rangkaian acara literasi dan edukasi keuangan syariah berbasis digital bersama Forum Silaturahim Pondok Pesantren atau FSPP di wilayah Provinsi Banten sudah selesai. Semoga seluruh acara yang kami persembahkan dapat menjadi tauladan dan pembelajaran bagi kita semua. Dan tidak lupa saya Indri Widya mohon maaf bila mungkin ada kesalahan yang tidak sengaja selama acara berlangsung. Dan akhir kata ucapkan kami selamat siang dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan diisi untuk postesnya. Nanti bisa langsung diserahkan ketika berada di bawah di meja registrasi, sekaligus mengecek nomor teleponnya apakah sama dengan yang dicantumkan di aplikasi link aja Anda ya. Jadi jangan sampai berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.